sahabat Himaksi, selamat datang di Dimensi, diskusi menggali informasi bersama Himaksi. Nah, sahabat Hima, udah pada kangen belum nih sama podcast Dimensi kita kali ini? Udah lama ya Dimensi nggak nemenin hari-hari sahabat Hima lagi nih. Oke, di podcast Dimensi kali ini kembali lagi bersama aku, Restianita Azara, selaku podcaster pada kali ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu kali ya sama bintang tamu kita kali ini. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi aku persilakan kepada bintang tamu kita kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni Rahayu Handayani, SHMH, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga Pendidikan Kewarganegaraan serta Hukum Bisnis dan Regulasi di Universitas Pamulang ini. Tentu mungkin teman-teman Dimensi, sahabat Hima, udah pernah ada yang di IMPU ya pada saat semester 1 dan 2. Nah, udah pada kenal kan sahabat Hima sama bintang tamu kita kali ini? Oke, jadi bintang tamu kita kali ini yaitu Ibu Heni Rahayu Handayani, SHMH. Nah, Ibu Heni ini merupakan dosen pendidikan Pancasila di Universitas Pamulang. Oke, nah dari perkenalan Ibu Heni tadi, teman-teman udah pada siap belum nih sama pembahasan tema kita yang akan dibawakan di podcast kita kali ini? Nah, jadi di podcast kita kali ini akan membahas seputar peran mahasiswa dalam perubahan sosial nih Bu, dengan tema isu keadilan dan sosial. Oke, mungkin pertama-tama kita ada opening dulu kali ya Bu. Boleh. Aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Resti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya. Oke, nah hari ini terakhir Ibu lagi sibuk apa nih Bu? Ada kesibukan? Kayaknya sih ya, kalau akhir-akhir semester ini biasanya sibuknya apa? Koreksi hasil ujian, input nilai, kemudian nanti mungkin ada rapat-rapat kerja kali ya. Gimana tuh Bu? Lagi sibuk-sibuk gini dihubungin sama pihak Dimensi. Kaget, tapi sedikit senang. Kebanyakan kagetnya sih sebenarnya gitu ya. Karena baru pertama kali dihubungi sama pihak Dimensi gitu ya. Kemudian ya kalau memang itu untuk kemanfaatan ya biarpun sedikit mungkin ya, nggak apa-apa, kita terima aja. Walaupun gitu kaget dan luar biasa, mungkin tegangnya kali ya. Ya Kak Resti ya. Ngebahasnya relax aja kali ya Bu. Siap. Karena isu yang kita bawakan juga ini berkaitan lah sama kehidupan kita juga, sama mungkin karena Ibu juga dosen, mungkin karena membina mahasiswa. Nah, seputar mahasiswa juga nih Bu. Oke, gimana Ibu? Udah siap untuk ngebahas tentang isu keadilan ini? Bareng-bareng kita ya sih, kita bahas. Oke. Nah, dari sini Ibu dengan tema tadi, bagaimana nih Bu pandangan Ibu tentang tema yang kita bawa, yaitu perubahan sosial dan juga peran mahasiswa nih Bu? Perubahan sosial berkaitan dengan peran mahasiswa, tentu kita semua sudah sangat banyak melihat fenomena-fenomena yang terjadi ya, isu-isu sosial di sekitar kita. Kemudian jika memang ini dikaitkan dengan peran mahasiswa, tentunya sangat berkaitan, dan juga ini kita perlu melihat dan menyadari bahwa tantangan dan isu-isu sosial ini sangat mendesak ya. Artinya bahwa disitulah peranan mahasiswa itu sangat dibutuhkan sebenarnya, karena mahasiswa itu punya beberapa peran yang mungkin tidak disadari oleh mahasiswa itu sendiri ya, karena merasa bahwa mahasiswa itu cuma bisa berperan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban akademik saja. Padahal di luar daripada itu banyak sekali gitu ya, bahwa mahasiswa itu adalah pendobrak gitu ya, bahkan dia itu membawa perubahan ya, kalau kita bilang sebagai agent of change itu ya, bahwa agen perubahan yang notabene tanpa kita sadari
mungkin dengan berstatus mahasiswa kita merasa bahwa kita sebagai pelajar biasa, padahal kita membawa banyak misi yang memang bisa menjadikan sebuah perubahan-perubahan yang ada gitu. Apalagi untuk hal-hal yang notabene kalau kita bilang mungkin hal-hal kecil ya, tapi manfaatnya itu sangat besar. Ya, betul. Bahkan mungkin teman-teman sendiri bisa melihat kejadian-kejadian yang memang dipelopori oleh mahasiswa itu sendiri. Ya, begitu banyaknya aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang memang dipelopori, dijembatani oleh mahasiswa, dan itu membuka sebuah perubahan-perubahan besar, khususnya bagi negara kita. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi kan mahasiswa ini sebagai agent of change ya, Bu. Nah, gimana nih mahasiswa dapat memberikan sebuah kontribusi yang positif terhadap perubahan sosial di negara kita nih, Bu? Oke. Dengan sikap kritis, kemudian pemikiran-pemikiran inovatif, ya, semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik tentunya, maka mereka atau mahasiswa itu sendiri mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, ya, isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya, dan tentunya hal-hal tersebut bisa diatasi, tapi yaitu mahasiswa itu sendiri juga harus bisa menjadi dirinya, ya, dan juga menjadi pelajar yang memang tadi membawa sebuah perubahan, ya, jadi dia tuh sadar akan dirinya bahwa dirinya itu biarpun tidak ngapa-ngapain, tapi dia adalah agen perubahan gitu, ya. Jadi dia harus paham tentang status kemahasiswaannya itu. Nah, gimana nih Bu langkah-langkah yang sekiranya bisa diambil oleh kami para mahasiswa untuk mempengaruhi perubahan sosial kali ini, Bu? Tentu banyak sekali langkah-langkah yang bisa diambil, ya. Contoh misal kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian secara tidak langsung kita juga melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana perkembangan ilmu, teknologi, kemudian kebudayaan. Bahkan ketika kita berbicara tentang budaya itu sendiri, mahasiswa itu sebenarnya mampu untuk membawa misi itu. Karena apa? Kalau kita melihat kebudayaan-kebudayaan kita yang begitu banyak, namun bukan mustahil bahwa kebudayaan-kebudayaan itu ada beberapa yang mungkin tidak kita ketahui atau kita kuasai, bahkan bisa kita bilang hilang gitu. Nah, dengan adanya mahasiswa ini tentu sebenarnya kebudayaan-kebudayaan yang hilang tadi bisa kita temukan dan kita bisa lestarikan tentunya, ya, asalkan yaitu dari mahasiswanya itu sendiri pun ada keinginan, ada inisiatif, dan ada rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Tentu ya tadi ya, khususnya pada kebudayaan yang kita bicarakan. Karena tadi mungkin adanya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri ya Bu, Yeah. untuk membawa perubahan yang ada untuk sosial kita. Betul Nah, sekali. gimana nih Bu mahasiswa dapat mengelola perbedaan dari setiap pandangan, karena mungkin pastinya pandangan akan berbeda-beda. Betul. Dan gimana nih cara meningkatkan pemahaman itu bersama untuk mengatasi isu-isu yang terjadi? Cara mengatasi perbedaan-perbedaan itu tentu masing-masing kepala itu kan pasti berbeda, ya. Yang jelas kita membuka semua wacana, artinya tidak merasa bahwa kita memiliki pendapat ataupun pemikiran yang benar. Ya, kita harus bisa menerima, kemudian kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa saling memberi informasi yang positif tentunya, dan mungkin dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggabungkan dari berbagai prodi atau dari berbagai mahasiswa, ya, mungkin itu akan bisa meningkatkan salah satunya daripada perbedaan-perbedaan pandangan tersebut. Dari itu semua karena di kita juga Universitas Pamulang tentu saja banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dari daerah yang berbeda-beda. Iya, Nah, betul. menurut Ibu sendiri gimana nih pandangan Ibu khususnya kepada mahasiswa di Universitas Pamulang ini? Apakah mereka sudah betul-betul menjalankan perannya sebagai mahasiswa atau belum nih? Gimana pandangan Ibu? Waduh,
Saya harus melihat bahwasanya kalau ditanya apakah mahasiswa Unpam sudah menjalankan apa tadi perannya ya sebagai mahasiswa. Kalau ditanya satu persatu tentang hal itu, kita pukul rata ya, misalnya kita pukul rata belum gitu. Loh kok belum Bu, misalnya ya, kok belum Bu, tentu mungkin ada yang protes seperti demikian, tapi kenyataannya gini, kalau kita lihat dari segi akademiknya gitu ya, toh ternyata banyak yang nggak, telat ngumpulin UAS, kemudian tidak ikut UAS gitu, tidak ikut ujian, sehingga itu kan sebenarnya menghambat daripada pekerjaan-pekerjaan dosen, dan juga itu berarti mengurangi kewajiban-kewajiban dia ya. Artinya gini, dari kewajiban dia secara akademik sebagai mahasiswa itu sebenarnya sudah kurang. Namun kita nggak bisa pukul rata seperti itu, bahwa ketika memang mahasiswa-mahasiswa Unpam itu berprestasi, baik itu di dalam kampus Unpam sendiri ataupun di luar kampus, itu juga merupakan satu hal yang memang membanggakan, dan kita bisa bilang yaitu sebagai pemenuhan daripada tadi ya peranan mahasiswa gitu. Tapi yang jelas bahwa kita bukan melihat saat ini, kita nanti akan melihat ke depan gitu ya, bahwa mahasiswa-mahasiswa ini atau mahasiswa-mahasiswa Unpam inilah yang insya Allah nanti akan berperan banyak terhadap bangsa dan negara ini di kemudian hari. Harapannya seperti itu. Amin. Ya. Semoga kita semua bisa menjadi garda terdepan Amin, untuk amin. mahasiswa-mahasiswa. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kumpul tugas, kumpul UAS ya, biar nggak ngerepotin juga dari peranan dosen itu sendiri juga. Nah, gimana nih menurut Ibu kunci keberhasilan seorang mahasiswa untuk mencapai perubahan yang baik? Kunci keberhasilan dari para mahasiswa itu tentu mungkin secara pribadi akan berbeda-beda ya, akan berbeda. Kunci keberhasilan kalau kita bilang tekun, ya, kemudian rajin, kemudian pantang menyerah gitu ya, gigih gitu. Tapi kunci keberhasilan seseorang itu juga akan berbeda-beda. Yang jelas kita tidak jangan pernah untuk lari dari agama Allah gitu. Artinya mohon maaf karena saya muslim gitu ya, jadi saya meyakinkan bahwa kita taat kepada aturan Allah, kita taat kepada agama kita gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah bahwa sesukses apapun atau keberhasilan apapun kita, kalau kita tidak sayang terhadap orang tua, rasanya itu mustahil gitu. Jadi kunci keberhasilannya adalah agama dan orang tua gitu. Restu orang tua itu yang paling tinggi ya Bu. Oke. Benar sekali Kak Resti. Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang peranan-peranan mahasiswa juga, gimana caranya kita, ada tadi sedikit tips dari Ibu Heni itu mengenai kunci keberhasilan dari seorang mahasiswa. Nah, di sini kita ada sebuah hot news nih Bu, ada berita apa nih mengenai isu sosial yang terjadi saat ini. Hot newsnya ada apa nih? Apa kabar pemirsa? Bersama saya Ahmad Birgis dalam acara liputan 24 jam kali ini akan menyampaikan sebuah berita yang teraktual dan terverifikasi pada dimensi diskriminasi terhadap perempuan. Pada waktu yang lalu, seorang pria bercerita kepada temannya tentang ketidaksukaannya terhadap wanita yang berakademik. Menurutnya, wanita tidak perlu berakademik, sebab pada akhirnya ia akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Berita tadi menutup acara liputan 24 jam kali ini. Saya Ahmad Birgis dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini mungkin karena dari hot news ini berita ini yang mungkin sekarang nih banyak yang mempermasalahkan tentang isu ini, karena ya mungkin kenapa sih wanita mesti jadi pemimpin gitu. Nah, untuk dari kita juga nih Bu, perempuan tentunya kayak apa salahnya perempuan menjadi pemimpin. Nah, menurut Ibu nih tentang berita ini gimana Bu? Yang ditanya perempuan ya,
Terus tadi ininya tentang Kesetaraan gender. kesetaraan gender. Bahwa sebenarnya kesetaraan gender itu artinya gini, kita perempuan sebenarnya punya kesempatan juga seperti layaknya laki-laki mungkin ya. Artinya dari segi apa? Pendidikan, kemudian kehidupan yang layak, kemudian kemanusiaan. Pastinya perempuan itu juga perlu untuk diperhatikan layaknya sebagaimana laki-laki gitu. Namun kalau berbicara tentang kepemimpinan, ini sebenarnya gini, saya sendiri kalau misalnya ditanya pemimpinnya perempuan gitu ya, aduh, saya juga sebenarnya secara pribadi ya, saya juga nggak setuju kalau pemimpin tertingginya adalah perempuan, karena saya meyakini bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki adalah pemimpin perempuan gitu. Namun untuk kesempatan-kesempatan seperti misalnya kepala sekolah, kemudian untuk bidang-bidang yang memang masih gini, kalau ternyata di situ memang tidak ada laki-laki yang layak atau yang mampu untuk memimpin, kenapa enggak gitu? Maka perempuan punya kesempatan untuk itu, gitu ya. Maka perempuan punya punya waktu untuk itu, punya tempat untuk itu, gitu. Jadi bukan hanya karena nggak ada laki-laki yang bisa jadi pemimpin, kemudian ada nih perempuan yang memang bisa memimpin, tapi nggak diberikan kesempatan itu. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang terkait dengan mohon maaf ya, tingkatan tertinggi gitu ya, saya sebagai perempuan juga kurang setuju sih kalau memang itu dipimpin oleh perempuan. Setinggi-tingginya kita perempuan, tapi tetap ada laki-laki yang harus menjadi pemimpinnya gitu ya. Karena walaupun tadi arijalu qawwamuna 'alan nisanya, ada juga bahwa semua kamu adalah pemimpin ya. Dan akan dimintakan pertanggungjawabannya gitu ya. Baik misalnya gini, pemimpin negeri akan dimintakan tanggung jawabnya atas rakyatnya. Kemudian pemimpin dan bertanggung jawab suami gitu ya, adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya gitu ya. Kemudian istri perempuan memimpin dan bertanggung jawab atas harta suaminya. Kemudian karyawan bertanggung jawab untuk menjaga dan menjaga harta majikannya. Kemudian begitu juga dengan anak, gitu ya. Anak juga punya tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas harta yang diberikan oleh ayahnya. Maka itu semua nantinya ya, kepemimpinan kita di bidangnya tadi masing-masing itu akan ada tanggung jawabnya, akan dipertanggungjawabkan kelak maksudnya. Gitu. Menurut Ibu, seberapa penting mahasiswa harus paham mengenai isu-isu diskriminasi perempuan atau kesetaraan gender ini, Bu? Penting, karena gini, kalau misalnya mahasiswa ini tidak berperan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi kayak tadi ya, perempuan nggak boleh ini nih gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa si mahasiswa ini kan adalah tadi agen perubahan. Tapi kalau ternyata nanti menjadi perubahan yang salah, ya itu nanti akan salah semuanya. Maka mahasiswa itu harus benar-benar paham dan mengerti tentang peranannya sebagai mahasiswa terhadap kesetaraan gender ini. Oke. Nah, di sini Bu, ada dalam kepemimpinan sekarang kita ini sudah banyak pemimpin seorang perempuan. Iya. Tetapi ada juga sebagian orang yang masih mempermasalahkan tentang hal tersebut karena pemimpinnya perempuan. Nah, yang menganggap perempuan itu kebanyakan tidak pantas sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu mengenai statement Baik, itu? Kak Resti, kalau ada anggapan bahwa perempuan enggak pantas gitu ya, nggak baik untuk menjadi pemimpin, itu adalah suatu statement yang salah, dan itu merupakan tadi tuh artinya itu ada pemboikotan di situ gitu ya, bahwa ada pembatasan di situ, perempuan nggak boleh. Padahal kalau dibilang tadi
kalau ternyata di situ laki-lakinya nggak ada yang bisa dan ternyata perempuan ini punya kemampuan untuk itu, kenapa enggak? Gitu. Tapi kita sebagai perempuan ya kita juga harus tahu porsi kita gitu sebenarnya, harus tahu porsi kita itu apa gitu, maksudnya ya itu kita tadi perempuan gitu ya, kita perempuan. Pada saat kita memang dituntut, padahal gini, kalau kita berbicara tentang perempuan itu bisa semuanya loh kayaknya ya, jadi ibu rumah tangga itu ya. Iya. Bisa segala macam kan, jaga anak, nyuci, ngepel gitu ya, bahkan sambil misalkan main handphone tapi bisa sambil nyuapin gitu ya, tapi itu nggak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu kan. Nah kalau konteksnya adalah tadi pemimpin gitu. Nah kenapa enggak kalau memang ternyata perempuan itu bisa gitu dan mampu untuk itu gitu. Jadi tidak ada pembatasan ya, hanya saja kita harus sadar bahwa perempuan juga punya batasan-batasan, tidak seperti laki-laki gitu. Berarti kalau untuk statement itu masuknya juga sudah masuk diskriminasi perempuan. Iya, ya, Bu? iya. Jadi menurut pandangan Ibu seperti itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari Ibu di lingkungan masyarakat ataupun di kampus, Ibu sebagai dosen, pernah gak sih Ibu menemukan ketidakadilan dalam kesetaraan gender yang Ibu alamin? Yang saya alami gitu. Iya, Ibu pernah ngalamin. Oh ini untuk laki-laki Bu, ini bukan untuk perempuan gitu. Ya misalnya, loh kenapa gitu kan? Karena ini memang ini khusus laki-laki. Ya kalau memang itu ternyata memang itu khusus laki-laki, kita juga iyalah gitu. Cuma kalau misalnya gini, kita mau daftar ikut lomba gitu. Atau misalnya apa ya, setir ya. Iya. Itu kan semua sekarang perempuan bisa ya, laki perempuan bisa, dan kita anggap itu kesetaraan gender. Tapi kalau saya boleh memilih misalnya gini, Bu, Ibu yang nyetir ya. Kalau ada laki-laki kenapa enggak laki-laki aja gitu? Karena memang itu ininya laki-laki gitu kan, tugas bukan tugas ya. Artinya itu memang sesuatu hal yang bukan harus juga ya sih ya, tapi ya itu memang dilakukan oleh laki-laki selama laki-laki itu ada. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada yang bisa lagi, ya udah kita gitu ya, kalau perempuan itu bisa ya kenapa enggak gitu. Pernah gak jadi kayak yang terdiskriminasi gitu? kayak misalnya Ibu mau ngapain itu kayak Mbak ini nggak boleh, ini tuh untuk laki-laki karena Ibu perempuan, jadi kayak nggak usah gitu. Apa ya, kalau ditanya begini bingung ya. Tapi kalau misalnya kita lagi ngalamin ini kayak misalnya gini, bukan kesayanya deh ya, mungkin ya ada contoh misal dalam satu keluarga itu ada ayah dan ibu, suami dan istri. Nah, di mana di dalam satu rumah tangga ini yang kita lihat adalah bahwa si istrinya yang bekerja gitu. Kalau kita melihat luarnya, pasti kita akan beranggapan bahwa itu kok suaminya nggak kerja ya, malah istrinya yang bekerja. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu mungkin komitmen rumah tangganya masing-masing gitu ya, bahwa mereka punya komitmen sendiri gitu ya, punya ini sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang, saya yang sebagai orang luar mungkin akan berkata bahwa ngapain kamu yang kerja, kan ada suami gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata pekerjaan itu memang rezekinya ada di istri untuk bekerja, ya itu kan mungkin juga atas restunya ya, atas restu dari suami, izin suami, ya itu mungkin nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang di luar, kita anggap itu kan hal yang harusnya dilakukan oleh laki-laki, tapi ini justru perempuan yang melakukan. Tapi ya itu tadi, kembali lagi bahwa komitmen mungkin dalam masing-masing keluarga berbeda-beda. Berarti semuanya apa yang kita lihat itu sebenarnya belum tentu ya, tergantung kesepakatan masing-masing juga. Gitu. Oke, nah gini Bu, ada orang yang bilang perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti di dapur sama ngurus anak gitu. Nah, gimana tuh Bu, pandangan Ibu atau pendapat Ibu nih tentang statement itu? Nah, itu kembali lagi tuh, statement yang bisa dikatakan diskriminasi lagi gitu ya. Karena kenapa enggak perempuan harus sekolah tinggi gitu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya adalah tadi kasur, dapur, kasur,
sumur gitu kan, biasanya sekarang gitu ya, dapur, kasur, sumur, nggak jauh-jauh dari itu gitu. Ya itu memang mungkin statement itu kan adalah memang tempatnya perempuan itu ya gitu, di rumah, artinya di rumah gitu ya. Kita memasak, kita menyiapkan segala sesuatunya untuk anak dan suami, kemudian kita mengurus rumah tangga, tapi bukan berarti bahwa kita nggak punya kesempatan untuk mencari ilmu gitu ya di luar. Artinya sekolah tadi setinggi-tingginya. Kalau memang kita mampu, punya waktu, punya uang gitu ya, punya biaya, kemudian tujuannya tholabul ilmi, kenapa enggak gitu? Karena memang tholabul ilmi itu atau menuntut ilmu itu kan wajib ya bagi setiap laki-laki dan perempuan. Karena untuk statement ini juga kan enggak hanya untuk perempuan yang hanya bisa kerja di rumah gitu. Iya, Kan betul. itu sebenarnya bukan apa ya, untuk perempuan aja gitu. Laki-laki juga bisa untuk membantu bersih. Iya betul. Iya. Bahwa pekerjaan rumah itu pun 100% sebenarnya bukan tanggung jawab perempuan Iya. gitu ya, maksudnya ya seperti itu ya. Tapi kita selalu menghubungkan bahwa yang namanya pekerjaan rumah pasti pekerjaan perempuan. Padahal Rasulullah aja membantu istrinya ya gitu. Oke. Nah, menurut Ibu bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan nih Bu untuk meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kampus kita? Langkah-langkah yang kita harus ambil adalah bahwa kita sadar bahwa semua manusia itu ingin dimanusiakan gitu ya. Semua manusia itu punya keinginan gitu ya, punya hak, punya keinginan ya, selain punya kewajiban tentu ya. Tapi yang jelas bahwa setiap manusia itu ingin dimanusiakan gitu. Jadi itu ya sih. Jadi kalau kita sadar bahwa kita pengen dimanusiakan orang lain, berarti kita juga harus memanusiakan orang lain gitu. Menganggap bahwa walaupun misalnya mohon maaf ada pembantu di rumah gitu ya, yang notabene mungkin kita melihat bahwa levelannya mungkin rendah gitu ya, tapi dia manusia. Lagi-lagi kalau kita sadar bahwa setiap manusia itu ingin dimanusiakan, ingin dihargai gitu, artinya ingin dihargai keberadaannya ya, maka tentu kita nggak akan melihat status sosialnya itu, dia mau seperti apa, dia mau bagaimana gitu ya, nggak akan membandingkan itu dengan diri kita, dan kita dengan siapapun akan welcome, akan memanusiakan, menghargai. Lebih saling menghargai ya Bu, sama-sama. Betul. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai kesetaraan gender yang udah disampaikan oleh banyak pendapat dari Ibu Heni. Nah, sebelum kita ke closing nih Bu, udah mau ujung, nggak kerasa ya Bu, udah mau ujung aja. Nah, kita habis membuka question box atau kolom pertanyaan di Instagram Hima. Nah, udah ada, kita mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat Hima nih Bu. Ya. Oke, yang pertama, beauty privilege is real, walaupun di lingkungan kampus juga. Bagaimana nih cara kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi menyikapi dengan bijak dan adil beauty Tentang privilege is beauty real? privilege. Cantik itu gitu ya. Biasanya yang diterima untuk bekerja, yang kelihatannya dari performnya gitu ya, cantik. Bahkan kalau tadi Kak Resti bilang di lingkungan kampus, misalnya nih, mohon maaf, ada dosen nih gitu ya. Saya. Terus ada mahasiswa nih, ya ini mahasiswanya cantik gitu ya, rapi gitu. Kemudian ini ada yang mahasiswinya nih berantakan gitu ya, terus dandannya kadang ngasal gitu ya, Kurang prepare. iyalah ya gitu ya. Jadi itu bukan berarti bahwa saya harus subjektif ya kan, enggak, karena saya nggak melihat itu, walaupun mungkin secara kasat mata kita akan melihat gitu, kayaknya berbeda banget mata ini melihat yang cantik indah gitu dengan yang agak berantakan gitu ya, agak kurang gitu. Tapi lagi-lagi bahwa itu hanya subjektif ya, bahwa kita tadi kembali lagi kita memanusiakan manusia. Artinya gini, kalau itu konteksnya secara kasat mata kita melihat demikian, tapi setelah kita telusuri bahwa di kelas gitu ya dia lebih aktif, kemudian ternyata hasil ujiannya, tugas-tugasnya juga baik,
itu nggak terlihat lagi tuh gitu yang hal-hal kayak gitu. Tapi perlu kita perlu kita luruskan ya, bahwa kita tegur sedikit bahwa Diingatkan. ya gitu ya, artinya bisa nggak kalian, karena pada dasarnya semua manusia itu cantik kan, Allah menciptakan semua itu sempurna, manusia itu sempurna ya, dan kita tidak boleh melihat kelebihan orang lain aja gitu. Maksudnya kita pun harus menggali kelebihan-kelebihan yang ada di diri kita sendiri. Bahkan yang mungkin ya, mohon maaf, mungkin orang lain melihat kalau kulit kita hitam itu nggak bagus gitu, karena musimnya kan glowing, musimnya putih gitu ya. Justru dengan kekurangan yang mungkin bagi orang lain itu adalah sebuah kekurangan yang tadi kita memiliki kulit hitam, tapi kalau kita rawat, kita jaga, walaupun hitam glowing, justru ada beberapa yang mungkin lebih, nggak semuanya orang suka putih ya, tapi ya nggak sedikit juga yang menyukai yang hitam-hitam manis gitu ya. Tinggal bagaimana kita nanti, nah pada saat yang di lingkungan pekerjaan mungkin ya, kan katanya gini ya, kalau belum punya uang mungkin masih kelihatan jeleknya, tapi nanti kalau udah punya uang yang jelek-jelek akan ketutup gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kecantikan itu sementara, dan kecantikan itu akan kalah dengan kecerdasan. Ya, Jadi, semangat. Oke, jadi beauty privilege ini sebenarnya bisa sesuai pandangan orang aja gitu. Iya, betul. Oke, nah ada lagi nih Bu, pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Ibu percaya gak bahwa adanya korelasi antara keadilan sosial dan lingkungan? Jika iya, bagaimana kedua isu ini dapat diatasi? Iya, sangat percaya ya, itu ada korelasinya antara keadilan sosial dengan lingkungan gitu. Karena ya itu tadi dalam Pancasila pun ada ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa lingkungan itu juga membutuhkan keadilan sosial. Dari mana? Ya dari para makhluknya, kemudian dari alam sekitar. Tentu hal-hal yang demikian itu sangat berkaitan. Berarti antara keadilan sosial dan lingkungan itu sangat berkorelasi ya Bu? Betul. Oke, nah karena kita udah mau ada di penghujung acara Ibu, Iya. gimana kalau Ibu nyampaikan sedikit pesan dan kesan untuk mahasiswa mengenai isu keadilan sosial? Boleh mungkin Ibu? Baik. Hai sahabat Hima dan juga teman Dimensi. Sebaiknya memang sebagai mahasiswa kita harus sadar diri ya, bahwa kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap alma mater, dan terhadap negara ini. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya sebagai status aja gitu ya, bukan hanya sebagai status, tapi sebagai mahasiswa kita adalah sebagai tadi agent of change, kemudian ada sebagai social control, sebagai iron stock, sebagai moral force ya, di mana agen perubahan, kemudian pengontrol sosial, kemudian penerus yang tangguh, dan juga kekuatan moral. Maka hal-hal demikian itu kita pegang ya, kita fahami dan kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal terkecil tanpa harus menjauh dari agama dan juga ketaatan kita kepada kedua orang tua. Oke. Itu aja sih Mbak. Oke. Mbak maaf Kak Resti. Gak apa-apa. Oke, itulah tadi sedikit kesan dan pesan untuk para teman-teman nih, sahabat mahasiswa, sahabat Hima, dan juga teman-teman Dimensi. Oke, kita udah ada di ujung acara nih Ibu. Oke, tadi Ibu Heni udah sharing ke kita tentang beberapa peran mahasiswa dan juga perubahan sosial seperti apa saja. Sebelumnya terima kasih Ibu. Sama-sama Kak Resti, udah mau nggak terasa sharing ya. di podcast Dimensi kita kali ini. Sama-sama Kak Resti, saya juga terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman Dimensi dan sahabat Hima. Selanjutnya, karena pastinya Dimensi bakal undang lagi narasumber-narasumber yang menarik dan juga berpengalaman tentunya. Stay tune terus di TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Spotify Hima Aksi. Oke, yang terakhir nih Bu, Ya. kita ada closing jargon. Good. Oke, kalau aku bilang Dimensi,
diskusi, menggali informasi bersama Hima Aksi. Dan Hima S1 Akuntansi luar biasa. Dimensi diskusi, menggali informasi bersama Hima Aksi. Hima S1 Akuntansi luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.